Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padkian Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, semoga tetap diberikan kesehatan dan juga mendapatkan sebuah kebaikan, dan lebih-lebih pun mendapat sebuah kepahaman yang dimana harapannya dari kepahaman itu akan membawa pengaruh positif bagi kehidupan para pemirsa semuanya dan berwujud nyata. Salah satu impact yang semestinya yaitu yang malas ibadahnya semoga saja akan menjadi mudah untuk menjalankan ibadahnya taat pada perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Yang sedang galau, gelisah dan juga merana karena meratapi nasib-nasib yang dimana nasib-nasib itu sendiri pun tercipta dari maksiat ataupun sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa menerima dengan lapang dan juga ridho terhadap ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kami doakan pada pemirsa yang sakit, baik mengalami penyakit medis, non medis ataupun penyakit-penyakit santet, teluh, guna-guna dan lain sebagainya, semoga mendapatkan solusi kesembuhan nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi pemirsa yang masih bertanya-tanya seputar mengenai dari apa yang dilakukan di Padepokan Gaul, semoga saja mendapatkan sebuah kepahaman akan jawabannya, di mana kami di sini bukan mengamalkan sebuah keilmuan, dan kami di sini hanya belajar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan seorang guru yang benar. Itu yang semestinya kami sampaikan setiap konten di channel Padkian Gaul. Dan sedikit dari narasi yang akan kita buat konten di kesempatan ini pemirsa, bahwasanya banyak dari kalangan orang-orang yang menanam daripada sebuah padi. Terima kasih banyak Mas. Ya, dimana menanam sebuah tanaman, baik itu padi atau jagung, rata-rata di tempat-tempat tersebut ada yang terkena sebuah wabah atau hama. Dan dari hama itu sendiri secara syariat itu dikerjakan dari golongan-golongan hewan yang berwujud serangga ataupun dari golongan-golongan seperti halnya monyet kalau itu tanaman-tanaman besar ataupun hal lain. Namun secara hakikat dari hama atau wabah yang melanda daripada para petani yang berada di Nusantara ini, itu dari hal apa dan juga mengapa sampai terjadi seperti itu, dan bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh manusianya. Dan ini ada sebuah kisah nyata dari netizen yang berasal dari wilayah pulau seberang, di mana dia adalah seorang petani perawat tanaman, di mana tanamannya ini agak banyak, hampir 1 hektar, yaitu tanaman buah pepaya yang bagus. Namun dari pepaya itu sendiri saat ditanam baru berumur masih agak kecil, itu selalu dimakan atau dihancurkan tanamannya oleh hama yang berwujud monyet, yang jumlahnya bukan hanya 1-2 namun ribuan ekor monyet. Nah, secara nalar teori manusia mungkin bisa dikatakan karena di sana mungkin ada sesuatu yang tersimpan untuk monyet tersebut. Kalau melihat dan menimbang dengan akal yang jernih, monyet itu memakan sebuah pisang. Ini contoh pisang. Ini anggap saja contoh pisang. Monyet itu memakan sebuah pisang. Nah, ini tanamannya adalah tanaman pepaya, dan pepaya itu belum ada buahnya sama sekali. Dan mereka sebagai monyet itu merusak, menghancurkan tanaman sampai tercabut tanaman-tanamannya, dan akhirnya berdampak wujud nyata kerugian bagi para petaninya. Itu hakikatnya apa, dan kita akan coba kuak. Dan sebagai petani yang benar-benar petani, nanti pun semoga bisa diambil hikmah dan juga dampak positifnya, lebih-lebih bisa menambah daripada iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa rezeki itu pun
sudah diatur kadarnya oleh Allah, dan kita pun perlunya menyikapi bahwasanya dari Allah lah kita mendapat rezeki, bukan dari hasil yang kita kerjakan. Seperti halnya Allah ingin memberikan anugerah di mana kita akan diberikan kemampuan untuk mengolah salah satu wujud nyatanya menggarap daripada sawah. Itu yang mungkin bisa diambil untuk memperbaiki daripada daya pola pikirnya di kesempatan ini yang mungkin kami sampaikan. Dan mungkin itu saja sedikit narasinya pemirsa, untuk kita kuat siluman monyet atau benar-benar monyet nyata kita akan coba ungkap. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator teman saya, jangan dianggap monyet karena teman saya gagah, perkasa, kuat, ganteng, yaitu Mas Bay. Assalamualaikum Mas Bay. Waalaikumsalam. Wah, senyummu itu loh sangat menggoda sekali, bergairah. Sama-sama pecinta pepaya. Berbicara pepaya, ini hama yang menyerang sebuah tanaman pepaya. Bagaimana kabar pepayanya? Kabar Anda dulu lalu pepaya. Yang pasti tidak sama, Mas. Oke. Ya, sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Mas Bay tetap gagah. Kalau saya ya memang agak kurus, kiang. Nah, kalau bahasa Mas Mehmet itu kiang. Ya itu sedikit bercanda lah pemirsa, untuk mengurangi intensitas berlebihan dan juga mengurangi hal-hal yang bersifat ketegangan, konon katanya kan begitu. Dan mungkin itu saja, mohon izin mendoanya untuk dimediumisasi dan dijadikan konten di dalam kesempatan kali ini. Semoga ada hal positif yang bisa kita ambil untuk pembelajaran di kesempatan ini. Semoga lancar semuanya, amin. Bergeser Mas Bay. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jenis yang berjalan apa ini tadi ada tubuh mediatornya otomatis penyusup penipnya hancur, menguap, terlempar seluruhnya. Yang mengikuti akal pikiran, keluar semua terlempar. Semakin bersih, ruang mediumisasinya tambah bersih, tambah nyaman saat dimasuki gaib. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Bercahaya. Salah satu gaib yang bekerja pada sebuah wabah, yang dimana wabah itu berwujud monyet, dari gaibnya yang benar-benar asli, yang berasal dari dalam tubuh yang asli, yang bekerja, yang merusak daripada sebuah tanaman yang difoto ini asli yang terkuat. Salah satunya masuk, semakin kuat. Bangun, otomatis kalau kamu jujur, semakin giras, tambah kuat powermu. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin nyambung. Kalau kamu monyet jadi monyet. Kamu apa? Kamu apa? Bicara bahasa manusia nyambung, langsung bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu apa? Bahasa manusia langsung bahasa Indonesia monyet. Kamu golan apa? Siluman. Siluman. Suaramu kok begitu? Ya. Memang gini. Minta sudah satu, Mas. Memang begitu. Kamu siapa? Saya manusia. Terima kasih. Saya tahu. Oh, kamu tahu saya manusia. Saya tak tertawa sebentar ya. Sampai ini keluar. Teman saya di mana? Apa? Teman-teman saya. Tidak tahu lah, kok kamu sampai sini.
Kamu siluman. Ya. Dari mana kamu siluman? Siluman monyet kamu. Jangan manjat. Terikat. Wallah. Terikat. Kenapa saya diikat? Teman saya itu berat tubuhnya, nanti kalau kamu manjat nanti tiangnya roboh. Kamu itu Saya pelanggaran. takut. Kenapa? Udah gak usah takut. Baik-baik. Baik-baik aja. Baik-baik aja sini. Saya di sini sendiri. Kamu harus beramai-ramai. Nanti kalau kamu beramai-ramai. Sini. Sini. Mendekat aja. Kalau kamu baik, saya baik. Ini pisang di depanmu lengkap. Pelan-pelan, kasihan teman saya. Kurang. Ada lagi datang itu. Kenapa kok bisa ada pisang muncul seperti ini? Ya tidak tahu saya. Sebenarnya tadi saya itu hanya ingin menarik gaib salah satu dari ribuan monyet yang menyerang dari tanaman dari salah satu teman saya yang berada di luar pulau ini. Kok kamu yang kesini? Kamu dari mana? Katakan jujur, bahwa terpotong-potong tubuhmu. Saya tadi ada golongan cahaya. Terus? Golongan cahaya tersebut membawa saya ke tubuh orang ini. Emang jasa teman saya ini pas kamu masuki sesuai? Bisa mencah-mencah kayak monyet? Bisa. Kalau Sesuai. saya melihat dari sisi manusia, lama-lama teman saya ini kayak yang pakai tongkat kerasakti. Ini sandal pemirsa. Ini sandal. Sakti. Ya, ada itu. Kerasakti. Ada. Ya, udah saya bersanda. Kamu itu yang sering mengganggu tanaman itu, yang mewujud sebagai monyet-monyet nyata. Ya. Dan berjumlah ribuan. Tidak Ya. terhitung itu. Itu teman-teman saya. Loh, seharusnya kalau monyet nyata kan ya kalau ditarik itu yang ketarik ke sini rohnya, bukan siluman. Kok kamu siluman? Ya, memang saya siluman. Karena itu dari tanamannya tersebut. Kenapa tanamannya? Itu bukan dari bibit-bibit baik. Loh, kok bisa? Itu bibitnya baik. Dari dia beli. Dia itu menggunakannya dari uang-uang riba. Loh. Kok bisa begitu toh? Ya, Dan terus kamu sendiri yang memerintahkan untuk memakan itu siapa? Kamu sendiri atau ada yang memerintah kamu? ada yang memerintahkan. Siapa yang memerintah? Tidak boleh disebut. Harus disebut. Nanti tambah pisangnya lagi. Kalau pisang yang kamu punya kan kecil. Pisang ini jadi besar tambah panjang. Wallah. Jangan. Makannya susah. Normal. Ada Siapa yang memerintah kamu? yang memerintahkan itu. Tuanmu. Bukan. Siapa? Itu dari pasukan saya. Ke pasukan kamu loh. Kamu yang paling hebat atau ada yang lebih hebat? Ada rajanya. Ada lagi. Raja keranya. Iya. Siluman kera maksudnya. Iya. Oh, dia sedang apa sekarang ini? Dia sekarang sedang melakukan itu. Apa? Tuh, yang seperti kalian. Apa? Kayak ngaji. Ya bener, siluman keranya ngaji. Bohong kamu. Ngaji apa?
Siluman kera fasik kan? Bohong itu. Wah, itu ekormu ketarik kan? Ayo jujur. Jujur. Ekormu ketarik terus. Kalau jujur itu otomatis kembali pulih normal. Ya. Sedang apa rajamu? Ada. Nah terus alasannya salah satunya karena daripada harta yang digunakan untuk bertani itu dari harta riba, maka dari Allah pun mengutus jadi golongan fasik untuk membuat wabah begitu. Iya, seperti itu. Apalagi selalu itu menaruh itu kayak sesaji. Loh, sebelum Makanan- dia makanan menanam itu. begitu, sebelum menanami. Iya, dibaca-bacakan. Loh, bukankah itu untuk mengusir bala? Seperti halnya dari golongan wabah-wabah seperti kamu, kok malah? Itu kan sebagian dari makanan kami. Loh, emang siluman kera itu makanya nggak pisang aja? Enggak. Terus ini yang mau saya tanyakan kepada kamu, kenapa kalau kamu siluman, kalau kamu hewan, seharusnya tanaman itu kan kamu makan, mungkin daunnya ataupun buahnya, ini kamu rusak-rusak lah, kenapa kok kamu sampai merusak-rusak seperti itu? Ya memang saya tidak suka. Senang rusak. Jadi terkadang manusia sebagai petani mengeluhkan adanya hama wabah itu pun tak lepas daripada dosa-dosanya dia sendiri juga. Iya. Jangan iya aja kamu siluman kera. Saya tidak suka di bawah. Lah kamu ini kemana? Kita di atas saja. Loh, saya berbicara melihat melongok ke atas terus berarti. Udah jangan ke atas nanti Kamu juga ikut ke atas. Lah pelonto, saya itu bukan kera. Maju ke sini maju. Kalau enggak nanti ekormu ketarik loh, ditarik loh. Ditarik Mbak Kunti. Jangan. Ke sini, ayo ke sini. Kita bicara baik-baik, jujur. Kamu duduk ala kera. Duduk ala kera. Sini maju lagi, maju. Kera duduknya bagaimana? Enak. Ya, mau apa kamu? Iya, saya mau menanyakan karena banyak sekarang ini tiba-tiba sebuah tanaman seperti halnya padi itu terkena wabah. Itu berarti pun sebuah peringatan dari Allah melalui golongan-golongan seperti kamu. Ya. Padahal itu sudah diobati, tapi ternyata kamu nggak takut obat-obatan itu. Obat apa? Dipupuk. Kalau kamu sebagai siluman menjelma sebagai monyet nyata, itu bagaimana prosesnya dan sampai bisa merusak-rusak tanaman itu? Caranya kayak apa? Bisa berubah menjadi monyet nyata. Ini kan siluman menempati jasad teman saya. Lah kamu kan punya jasad kera asli. Ya, butuh berapa ribu pasukan atau hanya kamu saja bisa membentuk kera nyata? Banyak. Kami pasukan saya itu banyak. Bahkan ribuan. Kamu budak iblis berarti ini. Kenapa malah tertawa? Ya pelanggaran. Kenapa kamu bisa tahu? Saya? Ya. Saya nggak tahu. Saya tanya kok. Kera itu menjengkelkan loh. Kayak teman saya itu berbulu. Kenapa kamu tertawakan? Ada yang seperti saya. Orang ini juga berbulu. Terus, kenapa kok kamu yang kamu pilih tanaman-tanaman itu kan tanaman yang ditanam petani kan banyak. Bukankah semuanya itu harusnya kamu rusak semua? Terus cirinya yang kayak apa yang mudah kamu rusak tanamannya? Yang tadi itu. Yang tadi yang dia menggunakan harta-harta riba, yang banyak melakukan maksiat. Salah satu contohnya dengan menyuguhkan sesaji-sesaji. Iya. Dan membuat kesirikan begitu.
Betul. Terus ya susah kamu rusak. Itu tanaman yang seperti apa? Atau ya mungkin sulit didatangkan wabah atau bala bencana hama. Itu ya kayak apa? Orang tersebut Mm-mm. selalu bersedekah, Hmm. membagikan Hmm. hasil buminya itu Oh. ke setiap orang. Itu juga susah. Jadi kalau orang mau tanaman dari petani lah atau pekebun itu mau bagus, tidak termakan hama itu harus rajin sedekah dan mengeluarkan kewajibannya seperti zakat begitu. Iya, Kalau enggak itu nanti malah dirusak golongan kamu. iya, itu Hmm. sangat gampang. Hmm. Apalagi keinginan untuk merusak itu sangat tinggi Dari siapa? dari saya. Lah kamu tadi diperintah iblis untuk merusak itu. Iya, Iblis itu diperintah siapa? Allah. kenapa kamu tahu semuanya? Saya tidak tahu. Kamu ini siluman kera nakal kamu. Dan setelah kamu rusak, petani itu kan sedih toh. Lalu dia nanti akan mungkin mencari solusi daripada tanaman-tanamannya diitari, daripada mungkin dijaring atau di apa. Apakah golongan kamu nanti nggak bisa datang? Atau mungkin masih bisa datang? Kalau dikasih dengan teknologi manusia. Saya pasti akan datang Terus? karena orang tersebut itu dosanya banyak. Dan manusia kalau dosanya banyak itu berarti nanti akan menjadikan dia juga salah satunya serat rezekinya melalui hal ini kalau dia petani. Iya. Kalau orang bekerja ya juga sama. Serat rezekinya. Iya. Oke, iya. Kamu ini lo lucu. Comel. Kalau bahasa nenek Melayu, ini pemirsa. Jadi Malaysia ini nenek Melayu itu comel. Comel kan lucu ya. Terus ini yang saya mau tanyakan ke kamu mengenai dari kamu loh, kok bisa mewujud monyet lah? Kalau gaib kan rata-rata kan gaib, nggak bisa mewujud. Kok kamu bisa mewujud? Dilihat mata itu monyet asli, itu bisa benar? Iya benar. Coba mewujud di depan saya. Ya saya di sini kan sendiri. Sendiri nggak bisa. Bisa. Itu pakai jasa teman saya mungkin bisa. Nah ini sudah kamu lihat. Kalau udah ada brewoknya, udah plus itu, udah pro. Ini ada bulunya. Seperti saya. Di muka saya ada. Ya muka. Namanya muka ya di depan ini muka. Bulunya banyak. Iya. Iya. Terus? Tapi dia tak punya ekor. Dia nggak punya ekor. Kan dia manusia. Ya, kenapa di sini ada ekor? Iya, terima kasih Mas. Kamu punya ekor? Nggak punya. Kamu punya ekor? Nggak punya. Mana ekor? Itu di depan. Apa itu? Ya itu ekor. Bukan, kamu siluman macam apa ini? Sebentar lah, tertawa dulu saya. Kami mesum aja kamu ini kok. Terus untuk menghilangkan wabah seperti itu caranya kayak apa? Untuk mengusir kamu yang membuat wabah atau membuat kerusakan tanaman-tanaman itu caranya kayak apa? Harus datang ke dukun atau kamu nanti diusir melalui pohon bidara atau melalui apa kayak, atau harus dibunuh melalui teknologi senjata manusia atau kayak apa? Karena manusia kan kadang brutal. Ya, tinggal itu berbuat baik, bersedekah. Itu tadi. Jangan mengambil utang-utang. Nanti otomatis, bener enggak? Jangan bohong. Benar. Tapi itu ya pasti ya bisa saya ambil lagi. Kok bisa begitu? Ya, karena
dia menggebu-gebu. Menggebu-gebu agar tanamannya cepat tumbuh besar. Oh. Jadi dia akhirnya terbawa nafsu dan lupa dengan Allah begitu. Ya, itu Kamu seharusnya. Kamu tahu juga hal seperti itu. Ya, memang tahu. Dan itu caramu untuk menyesatkan manusia. Iya. Ya. Terus satu hal, kalau dia sudah bersedekah, sudah melakukan zakat, namun kalau golongan kamu masih saja mengganggu tanamannya seperti itu, cara apa yang harus dikerjakan? Apa kamu dipistol aja pakai pistol nyata? Ya, kalau ditembak maupun dibunuh, ya tinggal cari pasukan lagi. Loh. Gak takut malah kamu? Enggak. Kenapa? Takut. Tinggal nyuruh pasukan jadi kera lagi. Kita rusak lagi. Itu manusia seharusnya kembali. Tahu itu, harus tahu siapa yang menciptakan itu. Allah. Berarti dia harus kembali kepada Allah. Iya. Oh, berarti nggak harus pakai solusi akal terus. Karena kan manusia punya akal ini. Namun akal itu kadang kan menjadi sebuah dewa dalam tubuh manusia atau sesuatu hal yang dianggap paling utama. Hingga akhirnya Allahnya lupa. Akhirnya golongan kamu malah seperti itu menyampaikannya. Kepintaran manusia itu dipakai dengan nafsunya sendiri. Yang selalu menggebu-gebu. Bukan. Tidak kepintarannya itu. Tidak untuk Allah. Loh kamu ngomong agak pinter loh. Kayak keras sakti. Ya memang sakti. Memang sakti. Ya. Oke, mana tongkatnya? Tongkatmu mana? Tongkatmu kecil itu. Di depan itu kecil. Apa itu tongkat? Rasanya tongkat itu. Orang itu pakai tongkat. Kamu mau? Usir saya. Kamu takut? Iya. Tapi kamu besok kembali lagi. Oke. Ngomong-ngomong, kamu kan dari gaibnya siluman. Ternyata mau nggak diajak Islam? Kira-kira? Saya masih mengikuti. Saya tidak mau. Nggak mau. Bicara keras-keras. Bener nggak mau. Kamu dulunya apa sih? Saya dulunya jin. Kok jadi siluman, jadi budaknya iblis? Ya, kalau udah gitu ya udah enak. Malah. Apa kamu nggak mau jadi jin lagi? Ibadah taat pada perintah Allah. Enak tidak? Enak. Mau tidak? Tinggal kamu. Pasukanmu nanti bisa diajak semua Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kamu coba rasakan, dibuka dadamu. Buka dadamu. Ini. Dadamu yang tegap. Ini loh ini. Ya, jangan buah pepayanya yang kamu tampakkan. Pepaya apa? Di mana itu pepaya? Tidak ada. Kamu ini. Iman Islam boleh dan melakukan jangan saya masuk tambah dalam hijab lapis-lapisnya semakin dalam sallallahu alaihi Muhammad semakin masuk meresap sampai ke lapisan Allah. Gimana, enak tidak? Rasakan. Walaupun kamu masih punya perjanjian iblis, tapi nanti kamu bisa diputuskan kalau memang kamu mau. Ya, saya mau. Mau. Diajak teman-temanmu semua itu yang buat wabah, yang mewujud monyet ribuan itu. Berapa juta triliun itu pasukanmu. Tubuh mediator ini otomatis bertambah kuat. Tambah itu jasad teman saya yang digunakan
untuk mediumisasi tambah lebar, tambah besar. Sallallahu alaihi Muhammad. Iya, Bil. Ajak semua. Itu diputuskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Assalamualaikum. masih banyak kata saya. Kalau itu diputuskan ke Epini dan kawan-kawannya siluman kera yang wujud menjadi kera dengan iblis, hubungan perjanjian terputus. Sallallahu alaihi Saya mau. Kamu semuanya kawan-kawan. Sini. siluman yang lalu dipakai. Alhamdulillah. Ya. Sudah. Ada yang tertinggal enggak? Berapa juta triliun itu masuk? Semua loh, jangan sampai tertinggal. Sudah. Rajanya tadi kemana rajanya? Rajanya. Ikut ini. Rajanya yang bangkit. Wallah. Selamat malam. Tersambung dengan bahasa Indonesia. Wallah. Sebicara bahasa manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu siapa? Siluman kera. Saya ingin tahu dengan berbicara dengan Raja Siluman Kera tadi. Kamu siapa? Saya sendiri rajanya. Oh. Pimpinannya. Kamu yang memimpin pasukanmu yang membuat kerusakan di area lahan itu. Teman saya yang di sana. Ya. Kamu dapat perintah dari iblis. Bukannya terputus semua dan iblis itu seluruhnya. Kamu diajak Islam. Ya, saya tahu. Terputus seluruhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, kalau memang mau Islam, sekarang bersyahadat, bersaksi pada Allah. Dibuka dadamu lebar-lebar, sang Raja Siluman Kera. Dan seluruh pasukannya serentak diikuti. Yang saya ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi min kulli danbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengan izin sang yang nurjahil naskan lakot Allah iman Islam di dalam pasukan lengkap. Ijab pahala-pahalanya hancur jebol, masuk tambah dalam semakin dalam. Sallallahu ala Muhammad. Jika berdusta pura-pura atau berkhianat atau masih meledak, dan semua syariat Islam tata cara ibadah lengkap. Melihat diri beliau sang yang nurjahil dari kelemahannya lengkap, mampu dengan lengkap masuk. Kembali ke wujud menjadi jin, terputus dengan iblis, tidak ada perjanjian sedikit pun. Sudah. Baik, gimana rasanya sebelum kamu keluar? Apa yang kamu pesankan bagi umat manusia yang dimana tanaman-tanamannya itu diserang hama-hama seperti itu? Itu sangat mudah jika dia memahaminya dengan hati yang bersih. Terus? Selalu kembalikan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu saja, kembali dalam artian harus menyesali perbuatan-perbuatannya. Taubat.
Taubat itu perlu. Terus tadi ya disampaikan mengenai perihal harus membalikan kewajiban-kewajibannya juga. Ya. Seperti perintah Allah berzakat, sedekah. Kewajiban Allah yang diperintahkan oleh Allah kan berzakat salah satunya. Itu harus dizakati. Berbuat baik juga. Apalagi menyantuni anak yatim piatu. Oh, itu salah satu cara-caranya. Dan nggak perlu datang kepada dukun-dukun atau oknum-oknum tertentu. Dan seharusnya jika itu dijalani, tanaman tersebut itu yang ada hanya golongan putih. Oh. Yang selalu bersikir. Oh. Itu pun tidak mudah. Oke. Terima kasih banyak. Sudah cukup. Sudah itu aja. Oke, silahkan kamu berjuang di luar. Gak boleh merusak-rusak tanaman lagi. Gak boleh mencutikera lagi. Paham? Ya, saya mengerti. Ini sang yang ngerjain nirwana perintah. Itu kamu berjuang masuk. Tambah dalam. Tuh, kerjakan. Ya. Perbaiki apa yang pernah kamu lakukan, kesalahan-kesalahan itu. Paham? Besok kalau ada muncul kera-kera lagi dari siapapun, kamu pun berhak berjuang, paham? Dan taat pada perintah Allah. Ya. Oke, silakan, monggo kamu keluar, salam. Saya izin pamit. Dan berterima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mau sehat mas. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya menyikapi daripada sebuah kejadian wabah yang dialami daripada para petani. Ya wabil di kesempatan ini adalah request netizen. Dan alhamdulillah netizen tersebut sekarang ini akan menggunakan air zam-zam asma untuk salah satu metode dari tanamannya. Semoga nanti berdampak positif dan bisa diikuti langkahnya, dan lebih-lebih pun membawa arah kepada taat perintah Allah dan hanya mengharap perintah Allah, di mana hal itu akan menjadi sebuah power positif yang kuat dan berpengaruh ke lingkungan yang kita tempati atau yang kita gunakan untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kami sampaikan bahwa semua itu sudah digariskan oleh Allah, dan dari Allah lah masalah itu diberikan, maka kembalinya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya menyikapi rezeki, bahwasanya bukan dari, jika dipakai akal mungkin faktor sebab itu dari rezeki, di mana Allah ingin memberikan rezeki kepada kita, kita akan diberikan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang akhirnya pun bisa bernilai, akhirnya menjadi sebuah rezeki, kurang lebihnya begitu. Dan semoga bisa dipahami dengan mindset yang baik dan benar, dan bisa berpengaruh positif bagi kehidupan para pemirsa semua, dan wabil para petani, menanam semuanya. Dan jika banyak kekurangan, kesalahan itu karena kebodohan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.